Halo semuanya, selamat datang di channel saya Paper Stories. Investor terbaik adalah investor yang mampu mengendalikan psikologis, mengendalikan emosi, ketika menghadapi fluktuatif harga di aset investasinya. Halo semua, selamat datang di channel saya Paper Stories. Di video kali ini saya akan membahas seorang investor terbaik di dunia saat ini. Siapakah investor terbaik di dunia? Ternyata dia bukanlah ahli di bidang keuangan, bukan ekonom maupun pebisnis, tidak mempunyai latar belakang pendidikan finansial, dan tidak punya pengalaman kerja di bidang keuangan sama sekali. Pasti kalian akan bertanya-tanya, siapakah dia? Dia adalah seorang jenius matematika, ahli kriptografi bernama Jim Simons. Mungkin banyak yang belum tahu atau jarang dengar tentang nama tersebut. Tapi benar adanya, Jim Simons adalah investor terhebat di dunia saat ini. Bahkan mungkin bisa dibilang terhebat sepanjang sejarah. Dengan akumulasi persentase keuntungan investasi sebesar 401.090.745% dalam 30 tahun terakhir. Dan persentase keuntungan ini jauh melampaui investor legendaris seperti Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros, dan lainnya. Jim Simons adalah seorang jenius matematika, ahli kriptografi dan sekaligus investor terbaik di dunia yang punya kekayaan lebih dari 300 triliun rupiah. Lahir pada tanggal 25 April tahun 1938 di Amerika Serikat. Jim Simons merupakan anak muda yang jenius. Dia berhasil mendapatkan gelar doktoral PhD saat usianya masih 23 tahun. Jim Simons mengawali karirnya sebagai dosen di Harvard dan saking jeniusnya dia ditawari kerja di National Securities Agency atau NSA. NSA ini adalah sebuah lembaga intelijen Amerika paling bergengsi. Di NSA Simons ditugaskan untuk memecahkan kode sandi rahasia blok negara komunis dan sosialis yang saat itu menjadi lawan perang dingin Amerika. Selain kerja di NSA, Jim Simons juga pernah kerja menjadi staf riset Kementerian Pertahanan di Amerika. Karir Simons sebagai ahli kriptografi atau pemecah informasi rahasia akhirnya berakhir setelah Jim Simons dipecat oleh NSA karena melakukan kritik terhadap atasannya terkait Perang Vietnam. Setelah dipecat, Simons sempat membuat kerjasama dengan temannya yang juga ahli matematika yang bernama Sing Sen Chen. Dan mereka akhirnya berhasil memformulasikan teori matematika yang berkontribusi luar biasa besar terhadap pengembangan ilmu fisika modern, khususnya fisika mekanikal kuantum. Kiprahnya sebagai investor baru dimulai ketika usianya menginjak 40 tahun, yaitu di tahun 1978. Simons mempunyai ide untuk mengaplikasikan ilmunya di bidang matematika untuk memprediksi fluktuasi dan pergerakan harga aset keuangan di seluruh dunia. Akhirnya di 1982, Jim Simons berhasil membangun perusahaan pengelola dana investasi atau hedge fund yang bernama Renaissance Technology. Konsepnya perusahaan hedge fund itu mengumpulkan dan mengelola dana dari para investor dengan melakukan aktivitas jual beli atau trading di berbagai instrumen investasi mulai dari saham, obligasi, mata uang, dan lain sebagainya. Uniknya, Jim Simons tidak memperkerjakan seseorang ahli-ahli di bidang keuangan, melainkan memperkerjakan teman-temannya yang juga ahli matematika, ilmuwan, ahli statistik, serta programmer. Jumlah karyawannya sekitar 300 orang dan hampir semuanya adalah ahli matematika, software engineer, dan ilmuwan. Cuma ada 2 orang yang pernah bekerja di bidang keuangan dan pernah bekerja di Wall Street. Kenapa Jim Simons mempekerjakan para ahli matematika dan komputer? Ternyata Simons berencana untuk membuat program komputer super cerdas yang bisa memprediksi pergerakan harga aset keuangan di seluruh dunia, sekaligus mengeksekusi transaksi jual beli aset keuangan otomatis.
Program komputer super cerdas ini bisa memprediksi pergerakan harga saham, mata uang, dan berbagai aset keuangan berdasarkan miliaran data di dunia. Mulai dari jutaan data transaksi perdagangan, laporan semua ekonomi di dunia, kebijakan bank sentral berbagai negara. Tren harga saham selama puluhan tahun kebelakang termasuk data-data sentimen politik bahkan data pergerakan cuaca yang bisa berkorelasi dengan industri pertanian. Canggihnya lagi, miliaran data tersebut diolah dengan komputer super canggih yang bisa memperbarui prediksinya terus-menerus setiap detik berdasarkan input data yang baru masuk. Jim Simons, seorang matematikawan yang tidak punya pengalaman sama sekali di industri keuangan, dengan kejeniusannya di bidang komputasi akhirnya mampu membuat program yang bisa untuk bertransaksi, saham, forex, dan aset keuangan secara otomatis, sistematis dan mendulang keuntungan secara konsisten. Satu program Jim Simons yang paling canggih itu bernama Medallion Fund yang diterbitkan di tahun 1988. Program trading itu bisa memprediksi korelasi dari miliaran data di dunia dan melakukan uji efektivitas transaksi secara mandiri atau disebut dengan machine learning. Dengan kecanggihannya, Medallion Fund ini bisa menghasilkan keuntungan fantastis yaitu 401.090.745 dalam 30 tahun terakhir atau rata-rata keuntungan per tahun sebesar 66% sejak tahun 1988 hingga tahun 2018. Kecanggihan algoritma yang diaplikasikan di Medallion Fund ini bisa meredam dampak krisis yang pernah terjadi beberapa kali selama 30 tahun terakhir. Contohnya krisis Babel.com di tahun 2000. Banyak investor yang merugi bahkan jatuh bangkrut, tapi Medallion Fund tetap untung sebesar 98,5%. Contoh kedua, krisis finansial global di tahun 2008 saat banyak institusi keuangan raksasa yang rugi bahkan jatuh bangkrut, tapi lagi-lagi Medallion Fund tetap bisa profit sampai 82%. Sekarang kita bandingkan return keuntungan presentase Medallion Fund dengan para investor legendaris lain yang punya pengalaman dan keahlian di bidang keuangan. Seperti Berkshire Hathaway milik Warren Buffett, Magellan Fund milik Peter Lynch, dan Quantum milik George Soros. Ternyata presentase keuntungan Medallion Fund milik Jim Simons ini bisa melampaui para mahaguru yang jauh lebih berpengalaman dalam bidang keuangan atau bisnis. Makanya tidak heran jika banyak media yang menjuluki Jim Simons investor dan sekaligus trader terhebat di dunia, bahkan mungkin yang terhebat sepanjang masa. Tapi sayangnya sejak tahun 1993 Medallion Fund sudah tidak menerima investor baru lagi. Medallion Fund sekarang menjadi investasi privat milik Jim Simons dan para karyawan yang bekerja di Renaissance Teknologi. Sementara untuk investor publik, Renaissance menawarkan dua produk lain. Yang pertama Renaissance Equities Fund atau RIEF. Yang kedua Renaissance Diversified Alpha atau RIDA. Tetapi dua produk investasi yang diterbitkan untuk publik ini tidak mampu menyamai performa fantastis dari Medallion Fund. Sampai sekarang ada banyak pihak yang penasaran dengan algoritma yang diimplementasikan Medallion Fund untuk memprediksi fluktuasi harga aset keuangan, sebuah algoritma yang sakti dan bisa memberikan pertumbuhan portfolio di luar akal sehat. Dan juga ada spekulasi yang berpendapat bahwa mesin learning dari Medallion Fund itu sudah super canggih sampai tidak ada manusia lagi yang paham akan sistem komputasi tersebut, termasuk Jim Simons itu sendiri. Ada juga yang berpendapat mekanisme trading Medallion Fund itu sengaja dirahasiakan oleh para investor supaya bisa tetap menjaga efektivitas dari sistem trading mereka. Sampai video ini dibuat, kekayaan Jim Simons tercatat sebesar $23,5 miliar berdasarkan Forbes Real Time Net Worth. Secara nominal kekayaan Jim Simons masih kalah dari kekayaan Warren Buffett yang mencapai $103,8 miliar. Tapi dari sisi growth atau pertumbuhan aset, Jim Simons lebih unggul. Terlebih lagi Warren Buffett sudah berinvestasi sejak umur 10 tahun sementara Jim Simons baru serius berinvestasi di usia sekitar 40 tahunan.
Sejak pensiun di tahun 2010, Jim Simmons aktif dalam kegiatan amal khususnya di bidang pendidikan matematika dan sains. Dan dia mendirikan Simmons Foundation dengan istrinya yang didedikasikan untuk mendukung penelitian ilmiah kesehatan dan pendidikan. Dia juga banyak menyumbang di universitas dan yayasan riset untuk mendalami diagnosa atau penanggulangan kondisi, autisme, demensia dan kanker. Itu dia sedikit kisah Jim Simmons, investor sekaligus trader terbaik di dunia. Penemu algoritma super canggih, kuantitatif trading system yang tidak punya background di bidang keuangan sama sekali, tapi mempunyai kemampuan matematika yang brilian. Sampai akhirnya bisa membuat program super canggih yang terbukti bisa melakukan automasi trading dengan profit yang tinggi dan juga konsisten selama puluhan tahun.